Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Tuan Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Tuan Muda. Video kita kali ini akan membahas tentang apa itu SPU konsultan dan bagaimana cara proses SPU konsultan. Tapi sebelum video kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar kami semakin semangat untuk mengembangkan dan memberikan informasi seputaran SPU, SKK, bagian produksi. Ayo langsung saja kita bahas bagaimana proses dan apa saja SPU konsultan. Sebagaimana kita ketahui, untuk menjalankan bidang usaha baik di dunia produksi ataupun yang lainnya, itu tidak lepas dari perizinan. Perizinan itu adalah menunjukkan suatu legalitas perusahaan dalam menjalankan proyeknya atau menjalankan suatu pekerjaan. Salah satunya yaitu SBU konsultan. SBU ini ialah sertifikat badan usaha yang harus dimiliki setiap badan usaha yang menjalankan di bidang konstruksi ataupun bidang konsultan. Untuk SBU konsultan sendiri, dia mempunyai bagian-bagian komponen yang bisa diproses sesuai dengan kebutuhan para konsumen atau para perusahaan. Komponen-komponen sebidang SPU konsultan yang bisa diproses, satu itu ya arsitektur. Arsitektur ini mempunyai 3 komponen subbidang yang bisa diproses. Salah satunya jasa arsitektur lainnya. Yang kedua, rekayasa. Rekayasa juga mempunyai 5 komponen subbidang yang bisa diproses. Salah satunya jasa rekayasa konstruksi gedung hunian dan non hunian, itu sudah bisa diproses ya Bapak Ibu. Yang ketiga rekayasa terpadu. Rekayasa terpadu ini mempunyai 3 komponen subbidang. Salah satunya jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. Jadi untuk rekayasa terpadu sudah mempunyai 3 subbidang yang bisa diproses. Untuk yang keempat, arsitektur landscape dan perencanaan wilayah, itu mempunyai 4 komponen subbidang yang bisa diproses. Salah satunya jasa pengembangan wilayah. Dan selanjutnya yang kelima, konsultasi ilmiah dan teknisi. Konsultasi ilmiah teknisi ini mempunyai 5 subbidang komponen yang sudah bisa diproses. Salah satunya jasa konsultan ilmiah dan teknisi di bawah tanah. Terus yang selanjutnya keenam, pengujian dan analisa teknisi. Itu mempunyai 7 komponen subbidang yang bisa diproses. Salah satunya jasa pengujian dan analisis teknisi parameter fisikal. Jadi ada 6 komponen subbidang bagian subbidang SPU yang sudah bisa diproses. Untuk persyaratan SPU konsultan ini hampir sama dengan SPU konstruksi. Salah satunya akta, SK, akta perubahan, akun SS, KTP, NPWP direktur, dan email perusahaan serta WA direktur dan NPWP perusahaan. Tetapi untuk tenaga ahlinya ada perbedaan dengan SPU konstruksi. Untuk SPU konsultan yang kecil saja menggunakan penanggung jawab teknis atau PJT itu minimal jenjang 7 untuk kualifikasi. Untuk kualifikasi kecil, SPU kecil konsultan sudah harus mempunyai PJT atau penanggung jawab teknis, itu minimal SKK subbidangnya jenjang 7.
Dan untuk PJK-nya penanggung jawab keahliannya itu minimal jenjang 6. Untuk SBU konsultan yang kecil ini belum menggunakan akuntan publik, masih menggunakan neraca perusahaan. Jadi cukup menggunakan neraca perusahaan sudah bisa proses untuk SBU konsultan yang kecil. Untuk selanjutnya SBU menengah. SBU menengah, salah satu persyaratan SBU menengah wajib mempunyai pengalaman di bidangnya atau sesuai dengan subbidang minimal nilai kontrak 1M dan melengkapi persyaratan pengalaman seperti nilai kontrak, adendum, KSO, dan yang lainnya. Terus dia juga menggunakan akuntan publik dengan nilai neracanya 250 juta untuk per subbidang. Untuk neracanya menggunakan akuntan publik dengan nilai 250 juta neraca akuntan publik. Selain itu, untuk SBU menengah juga harus mempunyai penanggung jawab teknis atau PJT minimal jenjang 8. Tadi yang kecil itu jenjang 7 minimal. Kalau untuk SBU menengah jenjang 8 harus mempunyai jenjang 8 untuk proses SBU menengah, salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi. Sedangkan untuk PJK penanggung jawab keahlian SBU menengah minimal mempunyai SKK jenjang 7. Jadi untuk SBU konsultan yang menengah dia harus mempunyai PJT minimal SKK jenjang 8 dan PJK-nya penanggung jawab keahliannya minimal jenjang 7. Terus dan ada beberapa form nanti yang akan diisi seperti surat ISO dan surat alat nanti diisi bagi perusahaan yang belum mempunyai ISO dan mempunyai alat. Selanjutnya untuk jangka waktu proses SBU, baik SBU konstruksi maupun konsultan, saya katakan prosesnya sangat cepat. Tapi dengan persyaratan perusahaan Bapak Ibu yang proses SBU itu lengkap, baik dari poin A sampai ke poin Z-nya sudah lengkap semua. Waktu prosesnya cuma 2 hari untuk SBU konstruksi maupun konsultan. Selanjutnya untuk masa berlaku SBU konsultan baik pun SBU konstruksi masa berlakunya 3 tahun. Setelah 3 tahun akan melakukan perpanjangan. Dan untuk saya tekankan kembali kepada perusahaan ataupun Bapak Ibu yang proses SBU, untuk alat dan ISO-nya nanti wajib dipenuhi jika pengajuan awalnya menggunakan surat ya. Jadi Bapak Ibu, itulah komponen dan persyaratan SBU konsultan. Oke Bapak Ibu, itulah tadi video tentang apa itu SBU konsultan dan bagaimana cara proses SBU konsultan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin proses SBU, baik itu SBU konsultan, SBU konstruksi, SKK, ISO, dan SMK 3 serta yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan konstruksi, silakan hubungi nomor kami di bawah ini. Nomor kami di bawah ini 0823 8530 2005. Kami akan senang melayani Bapak Ibu perusahaan dan kami membuka layanan konsultasi 24 jam. Kapan saja Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan konsultasi kepada kita agar untuk perizinan perusahaan Bapak Ibu terarah dan sesuai dengan yang Ibu minat. Cukup sekian sampai di sini. Saya Edi Tuan Muda izin pamit. Jaya Konstruksi,
Jaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.